Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus yayasan Ustaz Zaki dan yang lainnya, kemudian para asatidz, para guru yang diketuai sama Ustaz Muhammad Amiruddin, ya. Ayah bunda sehat? Alhamdulillah. Kalau tak sehat di rumah sakit, ya. Alhamdulillah. Cuma ini pagi-pagi begini udah nyampe sini, itu urusan rumah selesai belum deh? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua, ya. Dan berkumpulnya kita pada pagi hari ini, ya, setiap detiknya akan tercatat amal soleh yang akan mempererat timbangan kebajikan kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan untuk silaturahim, kita niatkan datang ke sini untuk talabul ilm, ya, dan masih banyak lagi niat-niat baik yang bisa kita sematkan, ya, dan kita bisa dapatkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Baik, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bersilaturahim. Saya pikir yang namanya Al-Hikmah cuma di Bangka aja, ternyata jelip-jelip ada juga di sini. Kebetulan saya ngajar di kampus Al-Hikmah di Mampang, ya. Nah, ternyata di sana juga ada SDIT Al-Hikmah juga, ternyata ada juga di sini dan lebih dekat dari rumah saya ketimbang di Mampang, ya. Saya berharap mudah-mudahan pagi hari ini semuanya kondisinya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa innama bu'ittu liutammima salihal akhlaq. Ya, ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Biasanya sering kita dengar innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Ternyata ada riwayat lain yang menyebutkan innama bu'ittu liutammima salihal akhlaq. Jadi aku ini diutus. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu di antara misi besar Nabi SAW itu diutus adalah membentuk pribadi yang soleh, yang baik, ya. Liutammima salihal akhlaq, dan merupakan kenikmatan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba jika, ya, seseorang bisa menjadi pribadi yang soleh. Ini nikmat, ya. Ini nikmat dari Allah. Jadi jangan bayangkan yang namanya nikmat itu harus selalu berupa benda, selalu berupa materi. 7 kali, ya, atau berapa kali? 17 kali sehari kita minimal berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Tapi jangan kita bertanya, siapa sih orang yang dapat nikmat ini? Apakah itu orang kaya, ya, yang fasilitas kehidupannya itu semuanya luar biasa? Ternyata jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa sebenarnya orang yang mendapatkan nikmat yang kita ingin selalu berada di jalan mereka. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illah, siapa orang yang taat kepada Allah wa Rasul dan Rasul, faulaika, maka mereka itu kelak ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Lalu diperinci siapa orang-orang yang dapat nikmat itu? Minan nabiyyin, itu nomor 1, para nabi. Ini orang yang dapat nikmat. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, orang-orang yang punya kejujuran yang luar biasa dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian siapa lagi yang dapat nikmat yang kita ingin berada di jalan mereka? Wasyuhada,
dan orang-orang yang mati syahid. Terus yang keempat Allah katakan apa? Wassalihin, dan orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jadi ini orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka. Cuma kadang-kadang karena kita ini disadari atau tidak terpengaruh sudah oleh pemikiran materialisme, apa-apa diukur semuanya dengan materi. Kan kebayang lu bahwa 4 ini orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin berada di jalan mereka. Dan sebagai orang tua tentunya adalah nikmat yang besar kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia anak-anak yang saleh. Ini karunia yang besar, ya. Lihat aja Nabi aja ketika berdoa, Nabi Zakaria itu ketika berdoa dia mengatakan apa? Lama dia tak punya anak, ya. Rabbi habli, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Kalau Nabi Zakaria dia mengatakan Rabbi apa namanya? Ada lagi saya tadi. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Rabbi habli. Jadi ketika Nabi Zakaria itu menemui Siti Maryam, ya, dan dia melihat di situ ada buah-buahan yang saat itu nggak ada musimnya. Nabi Zakaria nanya, "Anda laki kamu dapat dari mana ini?" "Ada ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki." Ini orang solihah, ya. Dia nggak punya anak saat itu, maka dia pun berdoa, "Ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, karuniakan kepadaku dari sisimu keturunan yang saleh. Jadi Nabi aja minta, karena ini memang nikmat, ya. Cuman gini, Ustaz, saya juga minta begitu, Ustaz. Iya, doa kita itu selalu begitu. Cuman ada satu hal yang penting untuk diketahui. Yang namanya orang itu nggak cukup hanya berdoa, ya, nggak cukup hanya berdoa, tapi harus diikuti dengan usaha yang mendekatkan kepada apa yang diminta. Ya, orang minta misalnya, Allah berikan aku rezeki yang luas, yang banyak, nggak kerja, nggak nyambung, gitu kan? Ya Allah, majikan aku dalam keadaan sholat, nggak pernah sholat, sampai nangis-nangis dia minta, malaikat mau ngasih, tapi ditunggu sholatnya kan, ya kan? Ya nggak nyambung. Anak kita, kalau kita ngelihat anak kita, ya Allah nangis-nangis dia berdoa, ya Allah minta ilmu yang bermanfaat, oh, senang kita melihatnya. Tapi besok, nggak mau sekolah, dia nggak nyambung. Ya, jadi harus ada usaha ke arah situ. Nggak cukup hanya berdoa. Dan wajib usaha itu wajib. Ya. Ibu-ibu tahu nggak Siti Maryam? Siti Maryam tahu nggak? Tahu? RT berapa, Bu? Siti Maryam itu ibu sudahnya Nabi Isa. Kan dia ini hamil, kan nggak ada suaminya. Orang-orang mencerca dia, mengatakan kamu berzina. Gimana ada perempuan bisa hamil tanpa menikah, gitu kan? Nggak punya suami. Lah, tapi begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika mau melahirkan, ya, orang-orang nggak ada yang mau menolong dia. Hanya pergi ke satu tempat. Kemudian apa yang dibutuhkan? Ibu-ibu ini paling tahu. Apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita ketika dia mau melahirkan? Apa yang dibutuhkan? Energi buat ngedam, ya, energi buat ngedam. Ya, kalau lagi nggak sehat ya susah, ya. Terus energi itu dari mana? Dari makanan. Nah, ternyata saat itu yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan, dan ini doanya Siti Maryam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah tidak menurunkan makanan dari langit.
Padahal Allah bisa. Allah bisa menurunkan. Dan ternyata memang diturunkan nanti kepada putranya, kepada Nabi Isa. Ya, makanan dari Nabi. Tapi saat itu enggak. Apa yang Allah katakan? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maryam, di samping kamu itu ada pohon kurma. Pohon kurma itu kayak pohon apa tuh? Kayak pohon palem gitu kan? Gede kan tuh? Oh, apa yang Allah perintahkan? Wa huzzi ilaiki. Suruh goyang tuh pohon. Nanti akan tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan berjatuhan kepadamu buah kurma yang masih rutab. Oh, ini kalau di sana itu dijualnya dimasukin ke freezer dulu. Karena dalamnya itu masih cair, ya. Ini enak banget tuh. Itu rutab namanya. Ya, suruh goyang nanti akan berjatuhan kepadamu rutaban janiyah. Coba bayangkan, wanita hamil suruh goyang pohon. Coba. Ya kan? Wanita hamil suruh goyang pohon. Apa pesan yang ingin tersampaikan? Wajib usaha. Ya. Pesan yang tersampaikan ke kita, wajibnya orang itu berusaha. Gak cukup hanya berdoa. Bukan Allah gak mampu. Ada orang harus berusaha. Ya pokoknya goyang aja. Nanti yang nurunkan juga Allah. Gitu ya. Nanti yang nurunkan juga Allah. Nah begitu juga kita ini. Kita ini syukur kepada Allah dan berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak-anak yang saleh. Tapi itu tidak cukup. Ya, butuh apa jemaah sekalian? Butuh peran dari kita. Butuh peran dari orang tua. Ya. Apa misalnya yang pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh kita untuk melahirkan generasi yang saleh. Ya. Pertama jemaah sekalian, menanamkan akidah yang benar sejak dini. Ya. Lihat bagaimana wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putra-putranya. Jadi wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iruhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Luqman ini bukan nabi jemaah sekalian, ya. Tapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Ceritanya ada karena dia sosok yang saleh, orang tua yang baik. Lihat apa yang dikatakan. Allah katakan qala Luqman li ibnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu. Dan saat itu dia memberikan arahan, memberikan wejangan. Apa isi wejangannya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dua pelajaran jemaah sekalian. Yang pertama, lihat, kasih garis bawah pada kata ya'izuhu, memberi arahan, ya. Ini kewajiban orang tua. Ada sebahagian orang tua, ya, atau mungkin kita juga bisa masuk di dalamnya. Mungkin merasa bahwasanya tugas dia sebagai orang tua itu sudah dilaksanakan kalau dia menyediakan fasilitas buat anak-anaknya. Yang mau kendaraan dibeliin kendaraan, yang mau HP dikasih HP, yang mau begini dikasih, semuanya dalam urusan dunia. Tapi lupa jemaah sekalian, ada kewajiban lain. Dan ini yang pertama yang seharusnya dapat perhatian, yaitu memberikan arahan. Ya. Jangan hanya ngasih fasilitas-fasilitas itu yaitu, jadi memberikan arahan. Terus konten dari arahannya itu, lihat, la tusyrik billah. Ini masalah akidah. Ya. Banyak orang tua yang ngasih arahan buat anaknya, tapi kadang-kadang arahannya urusan dunia juga. Ya. Kamu nanti belajar yang rajin, ya. Nanti habis SD ini masuk SMP, masuk ini, nanti kuliah, nanti kamu jadi apa? Masuk kedokteran, nah gitu kan? Kamu jadi dokter, gitu kan? Jadi arahannya semuanya urusan. Karena disadari atau tidak, kita ini terpengaruh jemaah sekalian sama sekarang apa yang tidak diukur dengan materi, semua jadi ukur dengan materi. Orang sukses apa ukurannya sekarang? Ini pasti materi.
Ya, kalau sudah rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, gitu ya. Nah, kemudian di rumah punya banyak sertifikat, istrinya cantik memikat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat, jumlahnya apa jemaah sekalian? Dia punya villa di Ciputat gitu, ini baru selesai. Ya ukurannya begitu, itu kan ukuran dunia aja. Ya, lihat bagaimana siapa namanya Luqman Al-Hakim mengatakan la tusyrik. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Ya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah perbuatan zalim ya. Dan diajarkan si anaknya itu untuk dia konsisten dengan akidah yang benar. Ini yang pertama, ya. Menanamkan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk mengamalkan sunnahnya bersama dengan anak-anaknya. Kemudian apa lagi yang penting itu? Memberikan teladan, ya, karena kita ini sekarang terus terang kita ini krisis teladan. Kita nggak tahu siapa yang akan dicontoh, siapa yang akan dicontoh. Kita boleh berdoa. Doa kita itu Rabbana hablana min azwajina. Kan apa nih doa ini semua? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ya Allah, hablana, karuniakan kepada kami min dzurriyyatina, dari Rabbana hablana min azwajina, pasangan kami. Ya, azwaj itu enggak harus suami atau istri, enggak, pasangan. Ya. Sebab kalau diterjemahkan istri, kalau yang baca ibu-ibu, masa minta ya LGBT artinya. Ya, jadi pasangan. Kalau dibaca ibu-ibu, maka yang dimaksud suami. Kalau yang baca bapak-bapak, yang dimaksud istri. Allah karuniakan kepada kami dari pasangan kami itu wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Minta apa? Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu artinya penyejuk mata. Terus apa maknanya penyejuk mata? Penyejuk mata maknanya, kata para ulama, ya Allah jadikan mereka itu orang-orang yang saleh. Karena hanya orang-orang yang saleh dan pekerjaan serta kegiatan mereka yang akan menjadikan mata kita itu sejuk melihat. Ya, mana yang sejuk gitu kan? Kan kita melihat anak kita, ya, misalnya dia alhamdulillah sudah hafal lagu dangdut, ya. Apa judulnya, saya nggak tahu judulnya itu ya. Baik, misalnya ya kan. Kemudian dia bagus pelan. Yang kedua, dia bisa ngaji seperti Ananda Afan ya. Gitu. Mana yang menyejukkan? Yang ngaji. Gitu. Ini yang menyejukkan. Jadi kita minta kepada Allah. Tapi apakah doa itu berhenti di situ? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Enggak. Ada lanjutannya. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi minta, ya Allah, jadikan kami imaman, pemimpin, teladan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami ini sebagai teladan yang baik. Kalau perlu bagi semua orang yang bertakwa, tapi kalau enggak, paling tidak di keluarga. Maka ini sebenarnya doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa jadikan teladan di keluarga, ya. Artinya gini, kalau doa ini dibaca oleh bapak-bapak atau dibaca oleh ibu-ibu, dibaca oleh orang tua, berarti orang tua itu dari segi akhlak, perilaku, kesadaran beragamanya dan lain semacamnya harus berada di atas rata-rata yang anak-anak. Ya, harus berada di atas
di atas rata-rata, bagaimana dia bisa menjadi contoh tauladan kalau kualitasnya di bawahnya? Ya. Jadi waj'alna lil muttaqina imam. Jadi minta, ya. Wabil khusus ini jadi teladan untuk hal-hal yang sifatnya keagamaan, ya, masalah yang menjurus kepada kesolihan, ya, akhlak yang baik dan lain semacamnya. Jadi jangan sampai kita ini secara umum kalau untuk urusan keduniaan bagus kita, ya, ngasih contoh sama anak-anak, pikirkan mereka, ya. Misalnya bapak pergi ke pasar ketemu sama durian montong, murah lagi, bagus, makanya lagi musimnya, beli, bawa ke rumah. Ini bapak bawa durian montong nih, ya, ini buat ibu, buat anak-anak semuanya, ya kumpul semuanya, gitu kan? Bapaknya cuma bukain doang, ayo silakan makan semuanya, ayo makan. Kalau habis ambilin lagi. Bapak cuma buka aja. Akhirnya anak-anak bilang sama bapak si bapak nih, lu bapak gak makan. Nah, kalau bapak sih tenang. Bagus gak begitu? Bagus gak? Bagus, tenang. Yang penting kamu, ya, yang penting kamu. Ini kalau urusan durian bagus, tapi jangan punya urusan durian aja. Urusan ngaji juga begitu, urusan sholat juga begitu. Jangan sampai begitu, ya. Jadi misalnya, ya, harus bagus juga. Ini nggak bisa dipraktekkan kalau dalam urusan ngaji, urusan. Jadi jangan sampai kita nyuruh anak-anak, ayo semuanya ngaji. Nah, kitanya nonton. Loh bapak kok nggak ngaji? Kalau bapak mah tenang, gampang. Jangan. Ya, ayo semuanya sholat. Kitanya tenang, gampang. Gitu kan. Yang penting kamu dulu enak aja. Ya, kalau urusan dunia boleh lah, gitu kan. Tapi kalau urusan akhirat begini kita harus, ya, kita kehilangan. Makanya jadi ada contoh dari kita, ya. Dan ada yang bilang juga kalau kita udah ngasih contoh, ya, buah itu biasanya gimana tuh? Jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali dipungut, ya. Jatuh dipungut bawa ke pasar minggu, itu jauh, ya. Tapi rata-rata biasanya enggak, ya, di situ-situ. Artinya gini, kalau contohnya bagus, ya, secara umum, ya, insya Allah mereka juga akan bagus, anak-anak juga akan. Jadi ini, ya, yang bisa dilakukan. Terus apa lagi? Menyiapkan lingkungan yang baik, ya, menyiapkan lingkungan yang baik. Kalau perlunya direkayasa. Ada orang, misalnya Allah berikan keluasan rezeki buat dia, lalu dia ingin pergi membeli rumah. Tadinya kontraktor, ya, so RW itu kenal semua, ada kontraktor, kontrak terus. Di sini kontrak, bukan kontraktor dia tukang kontrak. Pindah-pindah dulu. Wow, bukan masalah silaturahim, kontraktornya itu, kontraktor di mana-mana. Duitnya banyak. Lalu dia mau beli rumah. Jangan sembarangan. Ya. Orang-orang mengatakan apa? Al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Cari tetangga dulu sebelum beli rumahnya. Jangan cuma sekedar murah saja, ya. Lalu tetanggaan sama penjahat, tetanggaan sama orang LGBT, buat apa jamaah sekalian? Ya. Itu yang akan dipertaruhkan nanti, ya, kesalehan anak-anak itu. Wah, dan bisa jadi kitanya juga ikut juga ada. Ya. Al-jar qabla ad-dar. Wal rafiq qabla at-tariq. Ya, kalau mau jalan kemana-mana, cari teman dulu yang bagus sebelum melakukan perjalanan. Karena kita tahu kan al-insan itu madaniyun bi tab'ihi. Manusia itu secara tabiat itu dia makhluk sosial, dia akan berinteraksi dan dia akan terpengaruh dengan lingkungan. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu kesadaran beragamanya tergantung siapa yang menjadi teman dekat dia. Ya. Kalau kita nih
bolehlah sebenarnya. Ya, orang kenal dengan siapapun itu boleh. Kenal sama preman sekalipun boleh, dan bagus. Kalau kenal sama preman, akhirnya kita nggak diganggu. Premannya nggak enak juga. Ini ya, ini kenal gua. Ya. Tapi kalau suruh jadi teman curhat, ya jangan. Ya, jangan. Kita boleh kenal. Ya. Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu kesadaran beragamanya tergantung siapa? Terpengaruh oleh siapa yang menjadi teman dekat dia. Falyanzur, kata Nabi, ahadukum man yukhalif. Dalam setiap orang di antara kalian itu selektif ketika mencari teman. Ya. Anak-anak itu perlu juga kita pantau ini bertemannya dengan siapa, ya, bertemannya dengan siapa. Di rumah sudah kita kondisikan, tapi kalau sudah keluar kita nggak tahu, nggak dipantau, bisa saja apa yang sudah dibangun di rumah itu akan hancur. Walaupun lama kita membinanya, keluar sebentar ya bisa hancur, karena biasanya ngancurin sama bangun cepetan hancurin. Jadi teman bagus sih sebenarnya. Gini, ada teman baik, ada teman buruk. Mana yang paling cepat dia ngasih pengaruh buat kita? Yang buruk. Makanya dulu saya main bulu tangkis tuh, ya. Nah, saya hanya main, bukan pemain, saya cuma main aja, bisa aja main, tepok-tepokan gitu. Cuman biasanya nanti kalau mainnya double, ya, ada musuhnya. Nah, saya bilang, ente kalau main sama anak harus siap kalah. Kalau menang kan siap semua, harus siap kalah. Kenapa? Karena dia mainnya bagus, anak mainnya jelek. Lah pengaruhnya anak main cepetan anak main. Jadi makin mempengaruhi anak, ya. Karena keburukan itu lebih cepat. Gitu. Falyanzur ahadukum man yukhalif. Ya. Karena orang pasti beda siapa yang menjadi teman dia, ya. Kalau dia berteman sama Haji Iskandar misalnya, mungkin dia pergi ke masjid, musola, ikut acara pengajian. Lain lah kalau dia temannya bukan Haji Iskandar, temannya Alexander, gitu. Ya, beda. Berteman sama Haji Yusuf sama Yosef, ya lain. Berteman sama Haji Hasan sama Hans, ya pasti beda. Siapa yang jadi temannya? Ya, Haji temannya ini Haji Ali, ini temannya sama Alai. Ya pasti beda, ya. Falyanzur ahadukum. Kata Nabi SAW apa? Mathalul jalisis salih, ya, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu yang seperti orang berteman. Kalau teman baik itu seperti orang berteman dengan tukang minyak. Kalau tukang minyaknya itu pelit, nggak mau ngasih sama kita. Kalau untung dia mau ngasih, kalau dia berbayar haji, anggap aja dia pelit, nggak ngasih buat kita. Tapi kalau kita dekat kan kita bisa cium warungnya. Nah, tapi kalau teman buruk itu seperti orang yang berteman dengan pandai besi, kata Nabi SAW. Ya, besi itu kalau mau dipipihkan itu harus dibakar dulu, kemudian digetok. Nah, itu ada pertikan-pertikannya. Kata Nabi SAW, kalau ente nggak masuk ke tungkunya dia, paling tidak ente kecipratan. Ya, paling tidak nanti akan kecipratan. Ya. Baik, ya, ini apa? Cari lingkungan. Ya. Kemudian jemaah sekalian dalam Allah, poin berikutnya itu ada pembiasaan, ya, dari kecil dalam hal-hal yang berurusan dengan ibadah. Nabi SAW mengatakan, jadi mulai kecil diperhatikan tuh hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, dengan kebaikan. Ya, kalau anak perempuan misalnya dari kecil diajarkan bagaimana dia pakai jilbab, beliin kerudung kecil yang imut, nggak apa-apa. Ya, nah, kalau keluar dia pakai, boleh lah. Kalau di rumah boleh dilepas biar nggak panas. Gitu. Tapi nanti akan terbiasa
Jangan nanti kubu gede baru nanti dijilbabin. Itu banyak hujahnya, banyak alasannya. Kita yang nyuruh akhirnya dibantah juga sama dia. Ya. Nah, jangan sampai dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang buruk, kemudian kita ingin meluruskannya ternyata udah nggak bisa lagi. Ya. Ada pembiasaan sholat misalnya. Kata Nabi SAW, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat. Kalau sudah umur 7 tahun, perintahkan sholat. Ya. Kalau sudah umur 10 tahun tidak sholat, suruh pukul. Tapi ini pukulnya bukan pukul menyiksa, ya, bukan azab, bukan litta'adzib, tapi litta'dib. Jadi jadi nggak usah pakai balok 46 tuh. Wah, nanti bawa ke patah dibawa. Jangan, ya. Itu kalau umur 10 tahun suruh. Tapi jadi masalah nih. Umur 40 tahun belum sholat, mau diapain? Disunat lagi dihabisin ya. Jadi muru auladakum. Kemudian farriqu, ya. Kata Nabi farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan ya, antara anak laki-laki dan perempuan, ya. Di rumah itu ada kamar khusus untuk anak-anak perempuan, kemudian ada khusus untuk anak-anak laki-laki, ya. Nah, boleh lah mereka kalau perempuan kumpulkan jadi satu, dan laki kumpulkan jadi satu. Jangan di laki perempuan menjadi satu. Zaman sekarang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesolihan, ya, orang tua itu tentunya sangat berpengaruh. Ya. Kesolehan orang tua itu sangatlah berpengaruh dalam keluarga. Ya. Kalau suami menjadi orang yang soleh, saya kira istri dan tren dia, istri juga nanti akan bisa menyesuaikan. Atau kebalikannya, istri yang soleh dengan kesolehan dan lain-lain. Nanti anak-anak juga akan ikut, akan terwarnai. Ya. Jadi perannya penting sekali. Ya. Dan gak cukup loh jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita menitipkan, kan kita sudah titipkan ke Al-Hikmah ini. Biar dididik, gitu kan? Ternyata yang diajarkan di Al-Hikmah dengan yang di rumah bertolak belakang. Hambar habis tuh. Ya. Nah, makanya penting ini kerjasama, ya. Nah, orang tua di sini orang tua sudah berusaha untuk memberikan lingkungan. Aku sekolahkan kamu di Al-Hikmah Ciladani supaya kamu dapat lingkungan yang baik. Tapi hendaknya di rumah frekuensinya harus sama, ya. Frekuensinya harus sama. Kalau enggak, ya habis. Yang diajarkan di sini yang enggak tersisa. Nanti pulang, habis itu datang baru diajarin lagi, gitu kan? Dari awal lagi, susah kebiasaan. Ya. Dan insya Allah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang, ya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membina keluarga yang soleh, ya, suami soleh, istri soleh, anak-anak soleh dan soleh. Insya Allah jemaah sekalian, kalau satu rumah itu baik, ya, akan datang keberkahan, ya. Akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu rumah ini baik, kemudian setiap rumah baik di dalam satu RT itu, satu RT itu akan menjadi baik semuanya. Kalau RT baik semuanya, ya RW jadi baik. Jadi keberkahan akan didapatkan. Keberkahan akan didapatkan. Kalau RT baik semuanya, RW jadi baik, RW baik menjadi semuanya soleh. Semua kelurahan soleh. Berarti nanti kecamatan semuanya orang-orang soleh. Yang maksimal mayoritas lah, ya, yang paling. Tapi kalau yang mayoritas masih yang jelek-jelek, ya sekalian, ya agak susah aja. Ya. Tapi kita berusaha. Ya. Dan ini mungkin hal yang penting untuk
diketahui, agar kita punya semangat untuk memperbaiki diri, ya, untuk memperbaiki diri, bahwa kesolihan yang dimiliki oleh orang tua, keberkahannya itu tidak hanya akan didapatkan oleh yang bersangkutan, tapi oleh keluarganya secara umum. Bahkan itu akan bisa mengalir keberkahannya itu kepada anaknya, kepada cucunya lagi, ya. Ini kita jadi ingat sebelum diakhiri ini, bagaimana keberkahan, kesolihan yang dimiliki oleh orang tua itu bisa mengalir ke anak keturunannya, ya. Cerita tentang Nabi Nabi Musa dan Khidir yang diceritakan di surat Al-Kahfi itu. Kata di dalam surat Fantalaq, kita udah tahu ceritanya itu, ya. Khidir, Musa sama Khidir melakukan perjalanan, dan Nabi Musa mengatakan, saya ingin belajar dari Anda. Ya boleh, tapi Anda tidak boleh menanyakan sesuatu walaupun aneh yang saya lakukan, nggak boleh ditanyakan sampai saya sendiri nanti yang kasih tahu. Nah, satu saat mereka berdua, apa yang dilakukan? Melakukan perjalanan. Di perjalanan itu mereka lapar, lalu datang ke warga yang ada di sebuah kampung. Tapi ternyata orang-orang di kampung itu pelit, nggak ada yang mau ngasih makanan buat mereka. Tapi nggak apa-apa lah, kata Nabi Khidir. Tiba-tiba Nabi Khidir menemukan ada dinding yang mau runtuh, yang mau roboh. Dia ajak Nabi Musa, kita benerin. Nggak ada yang ngasih bayaran. Selesai, Nabi Musa bilang, kamu nih gimana? Orang-orang sini pada pelit semuanya. Kenapa kamu nggak minta ongkos untuk membenarkan ini? Masa kamu gratisan aja? Nah, gitu. Akhirnya disitulah Nabi Khidir mengatakan, berarti ini sudah pertemuan, ya, terakhir antara aku dengan kau. Saya akan jelaskan kenapa saya melakukan ini. Ternyata jawab sekalian, Allah mengatakan, menceritakan itu, wa amal jidar. Adapun dinding yang diluruskan, dibenarkan oleh Khidir itu, fakana li hulamaini, itu dinding sebuah rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim. Di bawah dinding itu ada harta yang disimpan oleh orang tua anak-anak yatim itu, ya. Mereka menginginkan, orang tuanya itu menginginkan nanti kalau anak-anaknya gede mereka bisa menemukan, ya. Allah mengatakan, fakana li hulamaini, dia adalah milik dua orang anak kecil yatimaini yang yatim fil Madinah, dia ada di kampung itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membangun ini supaya dia tegak lagi dan tidak roboh. Siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa nggak tahu kalau Allah yang memerintahkan. Kenapa? Karena Allah ingin anak ini nanti gede. Kalau sudah gede, mereka bisa mengeluarkan harta ini, ya. Kalau roboh sekarang, habis lah, dimakan sama yang lain, ya, sama orang-orang yang ada saat ini. Yang jadi garis bawah itu apa? Wa kana abuhuma sholihah. Ini dia. Wa kana abuhuma sholihah. Kenapa Allah ingin jaga? Karena orang tuanya dulunya dia adalah orang yang soleh, ya. Dia orang yang soleh. Saya akan bacakan apa yang disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ya. Qala Ibnu Abbas, hufidha li salahi abawayhi. Jadi anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang disimpan oleh orang tuanya dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Li salahi abawayhi. Karena kesolihan kedua orang tuanya. Padahal nggak disebutkan kalau anaknya itu soleh, nggak disebutkan.
Ya. Tapi lihat bagaimana kesolehan orang tua itu keberkahannya bisa sampai kepada anaknya. Waqila, dan dikatakan kana bainahuma wa bainal abis salih sab'atu aba. Jadi antara dua anak yatim ini dengan orang tua yang saleh itu sebenarnya bukan orang tuanya langsung, tapi 7 turunannya, ya. Jadi nenek moyangnya dia. Lihat, jadi bukan hanya sekedar, bukan hanya langsung, bukan hanya panjang sekali, ya. Sab'atu abad disebut. Ya. Nah, maka ya kalau ini diingat, ya, barangkali ini akan memberi semangat buat kita, ya, karena orang biasanya inginlah menjamin anak-anaknya kondisinya baik, ya, pada masa yang akan datang. Dan salah satu di antara caranya ya kitanya harus jadi seorang soleh, ya. Keberkahan itu akan didapatkan. Sa'id bin Musayyib mengatakan, inni la usolli, sesungguhnya aku ini sholat, fa'adkur waladi, habis sholat kan mau udahan nih, ingat sama anaknya, sholat lagi ya, fa'adkuru waladi fa'azidu fi sholat, ya. Dan tambah besar kesolehan yang dimiliki oleh orang tua, keberkahannya akan tambah banyak yang didapatkan oleh keturunan. Ya. Oke, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Cuman saya harus buka kartu aja, ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini, ya, tidaklah menggambarkan apa yang terjadi pada diri saya. Karena kita semua sekarang ini memang sedang berusaha. Kita belum sampai. Tapi yang penting kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, walaupun kita nggak nyampe sama apa namanya finish yang kita inginkan. Yang penting proses itu tetap berjalan, ya. Nggak ada yang berani mengatakan bahwa saya sudah sampai pada titik kesolehan yang paling tinggi. Ya, semua kita sedang berproses, ya, untuk terus memperbaiki diri, walaupun kita tidak sempurna. Kalau kita masuk dalam proses itu sudah diapresiasi di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang selalu berusaha membersihkan diri. Orang yang membersihkan diri. Kalau orang membersihkan diri berarti dirinya udah bersih belum? Belum. Ya. Mana ibu fulan? Oh, ibu fulan lagi bersihin halamannya, berarti halamannya kotor. Ya. Tapi ternyata Allah mengatakan qad aflaha, sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan dirinya. Ya. Kita jadi ingat lagi jemaah sekalian, kita jadi ingat lagi kisah orang yang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin taubat, cari konsultan taubat. Dikasih tunjuk, ya, yang ini ahli bunuh, 99 orang sudah dibunuh, didatangkan ini konsultan katanya. Yang ini konsultannya ahli ibadah, ini ahli maksiat, ini ahli ibadah. Saya sudah bunuh 99 orang. Nah, saya bisa taubat. Berapa yang kamu bunuh? 99. Gitu kan? Nggak ada. Akhirnya dibunuh sekalian. Jadi 100. Ya, setelah 100 masih ada keinginan untuk dia bertaubat. Cari konsultan lain lagi. Tapi ini benar, konsultan yang berilmu. Ya. Terus saya sudah bunuh 100. Ada kesempatan untuk saya bertaubat? Ya, masih ada. Nggak ada pintu yang tertutup untuk bertaubat. Cuman kayaknya daerah tempat kamu tinggal itu nggak cocok, ya, pindah saja. Itu nggak mendukung kamu untuk bertaubat. Ini pengaruh lingkungan kamu pindah dari sini ke tempat yang lain, dari A ke B,
Ya. Di sini banyak orang soleh, beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Udah pindah sampai di pertengahan mati. Benar-benar di pertengahan mati. Nah, kalau orang mati itu kan, kalau orang soleh datang itu yang malaikat bersama dengan malaikat rahmat. Ya. Kalau orang tidak saleh, orang kafir, yang datang tuh malaikatnya ditemani oleh malaikat-malaikat azab. Yang ini malaikat rahmat sama malaikat azab datang semua, berebut. Kata yang malaikat rahmat, ini jatah gua nih. Dia sudah menghadapkan hatinya kepada Allah. Kata malaikat azab, ini jatah kami ini. Ingat 99 tambah 1 maksudnya. Karena dua-duanya punya argumen, akhirnya Allah kirim satu malaikat dalam bentuk manusia. Ukur saja dulu, kemana dia lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke daerah yang baik, berarti dia orang baik. Kalau dia masih lebih dekat ke daerah yang jelek, berarti dia masih tetap orang jelek. Kan matinya pas di tengah. Itu matinya pas di tengah. Ketika Allah perintah ke malaikat ini bilang suruh ukur, diukur, ternyata dia lebih dekat ke daerah yang baik. Semua dosanya dia pun. Bedanya cuma sejengkal. Loh, Ustaz, tadi katanya di tengah. Kok sekarang bisa geser? Geser. Kenapa gak geser? Allah yang bilang. Jadi ketika mau diukur, Allah bilang kepada daerah yang baik, iqtaribi, mendekatlah engkau, dan ke daerah yang jelek, ibta'idi, menjauhlah engkau. Ya Allah yang nyuruh geser, jangan jalan. Walaupun dikit, ya aja. Nah, ini kita sedang berproses. Lihat bagaimana orang ini diapresiasi. Udah, yang penting kita berusaha saja, ya. Masukkan anak di Al-Hikmah ini di rumah, berusaha untuk menciptakan lingkungan. Walaupun nggak soleh-soleh banget, tapi insya Allah tahu usaha kita maksimal atau tidak, atau hanya sekedar aja. Kalau usaha kita maksimal, nggak nyampe ke batas yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala sudah akan mengapresiasi kita. Dan tidak mustahil, bisa saja kita ini orang-orang biasa saja, tapi Allah kita akan dijadikan orang-orang yang saleh. Baik, ini saya mungkin yang dapat saya sampaikan. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.